Halo semuanya, selamat datang di Podcast USK, tempat dimana kita ngobrolin berbagai hal menarik seputar dunia kampus, mulai dari yang receh sampai yang penuh makna. Bersama saya Azizah Amalia Nafa, biasanya dipanggil Nafa, mahasiswi ilmu komunikasi di Universitas Syah Kuala, yang hari ini bakalan nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Nah, episode kali ini bakal spesial banget nih karena kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering banget nih jadi sorotan di lingkungan kampus. Wah, ada yang bisa nebak gak ya? Ya, BEM alias Badan Eksekutif Mahasiswa dan juga HIMA, Himpunan Mahasiswa. Dengan tema podcast kita hari ini, BK Talk, antara ruang rapat, emosi, dan tawa. Nah, episode kali ini kita bakal ngulik sesuatu yang jarang banget nih dibahas. Mulai dari suka dukanya, momen absurdnya, sampai realita di balik rapat-rapat maraton organisasi. Dan udah hadir di sini sosok yang bisa dibilang punya kursi panas atau yang paling terkenal nih di kampus. Siapa lagi kalau bukan Ketua Ormawa? Langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Bang Nibras dan Bang Gibran. Halo, Kak. Gimana nih Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Kak. Bang Gibran sendiri gimana kabarnya Bang? Baik, di cuaca yang sangat cerah. Wah, terima kasih udah hadir di podcast USK hari ini membersamai kita semua nih Bang. Nah, boleh dong dikenali lebih lanjut ke teman-teman podcast kita di sini, siapa namanya, jurusannya apa, dan kesibukannya lagi ngapain nih Bang sekarang? Boleh mungkin dari Bang Nibras dulu. Oke, terima kasih. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Hibatullah Nibras. Saya alumni dari FKIP dari jurusan Bimbingan dan Konseling dan sekarang sedang mengabdi di sebuah sekolah SMK Perikanan di daerah Ladong. Oke, kalau Bang Gibran sendiri nih. Baik, perkenalkan kawan-kawan semuanya, nama saya Muhammad Gibran Arda. Saya mahasiswa Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari angkatan 2022. Alhamdulillah sekarang saya sedang menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling periode tahun 2025. Wah, luar biasa banget nih. Oke, episode kali kita bakal ngobrol santai tentang sesuatu yang sering banget nih jadi misteri bagi mahasiswa biasa. Gimana sih rasanya jadi ketua BEM dan ketua HIMA? Bakalan rapat terus nggak ya tiap hari? Nah, buat kalian yang masih penasaran atau mungkin masih mikir-mikir mau join organisasi atau enggak, stay tune sampai akhir karena kita bakal kupas tuntas dari sudut pandang yang paling jujur. Menarik banget ya, di depan saya ini ada Ketua HIMA BK tahun 2025 dan mantan Ketua BEM FKIP tahun 2024 sekaligus mantan Ketua HIMA tahun 2023 ya Bang. Nah, boleh tahu nggak sih apa sih motivasi awalnya ketika menjabat sebagai Ketua Ormawa? Mungkin dari Bang Nibras dulu. Oke, kalau dari saya pribadi sebenarnya tidak ada motivasi secara intrinsik ya, lebih daripada dorongan dari teman-teman ketika itu untuk bisa menjadi ketua himpunan. Karena ketika itu kami pribadi di letting itu masih kurang antusias terhadap himpunan. Jadi teman-teman mendorong saya, meyakinkan saya untuk bisa menjadi ketua himpunan kala itu untuk membantu di himpunan karena ketika itu memang masa ya letting kami yang harus menjabat. Oke. Jadi seperti itu. Kalau untuk Bang Gibran sendiri nih Bang, apa motivasinya untuk join di ketua organisasi? Sebelumnya saya memang orang yang sangat suka berorganisasi, dimulai dari sejak di bangku SMP. Jadi saya menjadikan organisasi ini untuk menjadi pengembangan diri saya. Nah, sebelumnya juga ketua himpunan juga menjadi target saya untuk melatih diri saya juga. Nah, jadi dari pengalaman saya dari SMA, SMP itu saya orang pemalu. Jadi saya memilih organisasi untuk mengembangkan diri. Okay. Nah, masuk ke dunia perkuliahan di saat masa periode kepengurusan letting tahun 2022, banyak dorongan dari teman-teman yang mendukung untuk naik sebagai ketua himpunan. Nah, jadi dorongan dari teman-teman menjadi alasan saya juga nih untuk menjabat sebagai ketua himpunan. Nah, jadi itu menjadi motivasi saya yang paling besar karena dorongan dari teman-teman dan juga ambisi saya untuk mengembangkan diri saya supaya menjadi lebih baik, melatih kepemimpinan apalagi masih di lingkup kampus nih sebelum kita tamat kan. Jadi ya udah saya gas aja lah. Alhamdulillah teman-teman mendukung.
Wah, berarti sama nih sama kayak Bang Nibras juga ya, Iya. dorongan dari teman-teman. Wah, aku jadi penasaran nih Bang. Apa sih perbedaan yang paling terasa ketika memimpin di Hima sama ketika memimpin di BEM? Untuk Bang Nibras nih pertanyaannya. Tentunya kalau terkait dari himpunan dan BEM ini kan dua ranah yang berbeda. Kalau di himpunan latar belakangnya mereka kita sama-sama berasal dari jurusan yang sama. Tentunya di sini ada rasa keterikatan yang kuat antar satu sama lain. Karena visi kita tentunya bagaimana cara mahasiswa BK ini ataupun bagaimana cara kita bisa menjadi wadah yang baik bagi mahasiswa BK. Kalau udah tingkat BEM, itu kan saya di BEM Fakultas, itu tentunya kita sudah memimpin berbagai ormawa. Lebih banyak ya, Iya, lebih banyak ormawa. Di FKIP tersendiri itu salah satu fakultas yang paling banyak ormawa ya. Tentunya menjadi ketua BEM ini menjadi sebuah tantangan dan juga menjadi sebuah tempat wadah baru untuk belajar. Kalau di himpunan kita hanya menghandle hanya segelintir orang dengan visi yang sama, latar belakang kita yang sama, dan disiplin ilmunya juga sama. Jadi fokus kita tuh terarah. Sementara ketika kita di Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas, itu kita harus bisa bagaimana cara menyatukan tim dari setiap ormawa, dari setiap jurusan. Mereka punya disiplin ilmu masing-masing, punya pandangan masing-masing. Jadi bagaimana cara kita menyatukan hal ini, selaraskan mereka untuk satu tujuan, yaitu pendidikan. Untuk dalam wadah pendidikan ini juga BEM ini kan sebagai wadah mahasiswa untuk bisa berkembang, untuk bisa menggali potensi dan untuk mencari relasi dan pengalaman. Mungkin seperti itu kurang lebih perbedaannya, Kak. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Nah, apa sih Bang yang berubah dari diri Abang sendiri nih ketika pertama kali aktif di organisasi sama ketika menjabat sebagai ketua Ormawa? Boleh mungkin dari Bang Gibran dulu kali ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, organisasi menjadi salah satu landasan saya untuk mengembangkan diri pribadi saya. Yang saya rasakan sendiri itu sangat berdampak. Jadi flashback sedikit tadi kayak di SMP dan SMA, saya tuh orangnya sangat pemalu dan nggak berani maju ke depan. Kalau baru maju ke depan nih, disuruh maju sama guru, udah gemetaran tuh. Nah, udah gemetaran. Jadi saya pikirkan kayak mana cara saya ngilangin rasa gemetaran ini supaya percaya diri di depan. Nah, maka dari itu mulai dari SMP saya masuk organisasi pramuka, yang dimana di pramuka saya belajar sangat banyak, sering disuruh maju ke depan. Nah, disitulah mulai terbiasa sampai ke lingkup kampus yang dimana organisasinya tuh lebih intens dan lebih besar lingkupnya. Menjadi kesempatan yang sangat luar biasa untuk bergabung di organisasi termasuk di BEM dan di himpunan. Jadi salah satu yang paling besar saya rasakan adalah percaya diri saya semakin meningkat, dan apalagi menjabat sebagai seorang ketua himpunan itu menjadikan saya mempunyai cara bermemimpin dan sebagai ketua himpunan juga bisa belajar mengorganisasi anggota-anggota lah. Benar sekali. Oke, untuk Bang Nibras nih Bang. Tadi pertanyaannya? Pertanyaannya apa sih yang berubah dari diri Abang ketika memimpin di sebuah organisasi? Ketika memimpin sebuah organisasi sama ketika belum. Mungkin kalau memang ditanya perubahan, tentunya ada perubahan. Karena ketika kita memimpin sebuah organisasi, kita dibebankan oleh tanggung jawab. Dan tanggung jawab ini bukan hal yang bisa kita sepelekan. Sebelum menjadi ketua organisasi, ketua himpunan kala itu, saya juga adalah orang yang memang belum punya rasa kepercayaan diri yang tinggi. Tentunya ketika memang kita dipilih untuk menjadi seorang ketua, dari hal-hal kecil seperti untuk memberi kata sambutan, itu kan harus dari kita. Jadi di situ saya pribadi dituntut untuk bisa ngomong di depan, untuk belajar bagaimana cara public speaking yang bagus, ngomong secara terstruktur dan sistematis. Tentunya hal ini yang memang sangat saya rasakan dari perubahan ketika saya belum menjadi ketua Ormawa ataupun ketua himpunan kala itu, dengan ketika sesudah menjadi ketua Ormawa. Dan juga sepakat dengan apa yang disampaikan Gibran. Tentunya kita juga ada kompetensi ataupun potensi-potensi lain yang kita pelajari ketika memang kita menjadi seorang ketua organisasi itu, ketika bagaimana cara kita memanage anggota kita, melihat pola dalam organisasi kita, tentunya dalam ruang lingkup himpunan, apa yang memang harus kita laksanakan, apa urgensi-urgensi apa yang harus kita kedepankan. Jadi ini merupakan salah satu tuntutan bagaimana cara kita bisa menghasilkan ataupun bisa
merumuskan strategi yang baik bagi himpunan kita untuk bisa lebih dampaknya bisa terasa lah kepada mahasiswa BK itu sendiri. Jadi manfaatnya lebih terasa wadah himpunan ini. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, nah jadi ketua organisasi mahasiswa Ormawa tentunya sering dianggap keren ya Bang, bertanggung jawab, berwibawa, tapi nggak mungkin dong semuanya bisa berjalan dengan mulus gitu aja. Nah kali ini kita bakal bahas nih, sebenarnya apa sih suka duka ketika menjabat sebagai ketua Ormawa? Nah Nafa punya pertanyaan nih Bang, apa sih momen yang paling menyenangkan ketika Abang nih menjabat sebagai ketua Ormawa nih Bang? Boleh dari Bang Nibras terlebih dahulu. Oke, momen paling menyenangkan. Tentunya momen paling menyenangkan yang memang kita rasakan ya, yang pertama yang memang sangat saya masih berkesan sama saya sampai saat ini adalah ketika momen kebersamaan itu ada. Jadi ketika kita bersama-sama, ini kalau kita kilas balik ketika masa saya menjabat sebagai ketua BEM dulu, tentunya ketika ada warna-warni dari setiap ormawa yang membersamai kita, yang menjadi teman kita dalam berproses di BEM, itu salah satu momen yang sangat berkesan bagi saya. Jadi yang pertama itulah kebersamaan. Kebersamaan inilah yang menjadikan cerita-cerita di kehidupan kita selanjutnya. Kemudian tentunya yang momen paling menyenangkan ataupun paling mengesankan bagi saya adalah ketika ide-ide kecil itu bisa kita eksekusi secara apik, ataupun ide-ide kecil yang kita rumuskan itu bisa kita eksekusi, bisa kita jalankan secara totalitas. Mungkin ada yang memang beberapa hal yang kurang, tapi disinilah proses kita belajar ketika kita berangkat dari ide, kemudian kita berproses meneksekusi ide ataupun program kerja yang sudah kita rumuskan bersama, kita bisa meneksekusinya secara baik, dan juga ini menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana kita bisa berkembang dan belajar dari program kerja yang kita jalankan. Jadi ketika ide kecil itu bisa menjadi sebuah manfaat yang banyak bisa dirasakan oleh orang-orang banyak, tentunya fokus kami adalah pada mahasiswa FKIP, jadi itu menjadi sebuah rasa bangga dan senang di saya pribadi. Mungkin seperti itu. Oke, keren banget ya. Nah coba kalau dari Bang Gibran nih, apa sih Bang momen paling menyenangkan nih? Kalau dari saya pribadi, tadi Bang Nebras sebutnya yang pertama itu kebersamaan. Kalau menurut saya itu ada dua. Yang pertama itu ketika melihat program kerja yang kita rencanakan dari ide kecil terlaksana dengan sukses. Nah, jadi tidak hanya itu, tapi ada indikator lainnya. Melihat program kerja proker kita terlaksana dan melihat anggota-anggota bagaimana mereka melaksanakan program tersebut dengan kerjasama mereka. Sehingga program kerja yang kita idekan, kita rencanakan sebelumnya terlaksana dengan lancar. Itu menjadi salah satu kesenangan dan sangat bangga sebagai ketua himpunan, ketua Ormawa, melihat program kerja yang kadang kita ragu nih, ini bisa diselesaikan atau tidak. Tapi dengan adanya kerjasama antar anggota, itu menjadi ketua himpunan menjadi lebih pede. Kita yakin himpunan Hima BK ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Terus yang kedua tadi baru masuk ke kebersamaan. Nah, kebersamaan hal sekecil kita sering nongkrong dengan teman-teman himpunan, teman-teman Ormawa di luar kegiatan himpunan. Nah, itu menjadi salah satu indikator untuk kita mempererat hubungan di antar himpunan, antar Ormawa di lingkup kampus, yang dimana juga kalau kita sering nongkrong bareng, ngopi bareng, tidak selalu membahas program kerja yang ada di Ormawa, itu pikiran menjadi lebih fresh, dan hubungan antar ketua, pengurus himpunan, antar anggota-anggota per bidang itu menjadi lebih intens jadinya. Tidak ada putus komunikasi antara ketua himpunan, antara anggota, antara ketua-ketua bidang. Jadi kedua itu menurut saya yang sangat berdampak di himpunan dan menjadi suatu kebanggaan. Kalau kita lihat tuh senang. Jadi karena inisiatif mereka, program kerja yang kita ragukan, tapi karena kerja sama mereka dan kerjasama antar semua pengurus himpunan terlaksana dengan lancar, itu menjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Waduh, luar biasa sekali nih. Nah kita masuk nih ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih Bang momen paling lucu atau mungkin mengharukan yang sampai sekarang nih masih abang-abang inget nih? Oke, boleh dijawab Bang. Ini Bras? Sabar dulu nih. Momen paling lucu di organisasi yang abang pegang. Momen paling lucu ya. Saya dulu nih.
Oke, kalau momen paling lucu mungkin yang masih teringat sama saya adalah kami ketika itu sempat membuat kegiatan bakti pendidikan. Jadi bakti pendidikan itu kami jalankan tepatnya di Pulau Aceh, karena melihat di sana masih banyak sekolah-sekolah yang masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Jadi ketika itu ceritanya ketika itu teman-teman dari Departemen Sosma itu mereka sudah berangkat ke Pulau Aceh, tepatnya di Pulau Breh, karena kemarin itu saya sedang menyambut mahasiswa baru anak angkatan 2024, jadi saya berangkatnya agak sedikit terlambat. Jadi ketika saya berangkat, teman-teman di sana sudah menunggu di Pulau Breh. Saya berangkat rupanya itu salah kapal. Waduh. Jadi kan di Ulele untuk arah ke Pulau Aceh itu ada 2 kapal, satu ke Pulau Nasi, satu lagi ke Pulau Breh. Jadi ketika itu saya berangkat naik kapal ke Pulau Nasi. Waduh, gimana tuh Bang lanjutannya, Bang? Jadi ketika berangkat naik kapal ke Pulau Nasi itu sekitar menjelang sore itu motor udah diangkat ke kapal, kami juga udah naik ke kapal. Ketika itu saya berdua dengan sahabat saya. Jadi kami berlabuh ya kalau kapal ya. Berlabuhnya di Pulau Nasi. Dan di situ baru sadar bahwa rupanya ini salah kapal kita nih, udah salah pulau mendaratnya. Jadi karena udah menjelang maghrib, kami juga bawa barang belanjaan untuk makan malam. Karena ada bawa beberapa belanja kayak ayam, kan ini kan rentan kalau memang kita simpan ya kan, karena kan udah ayam mentah ini kan harus, kalau nggak langsung masuk kulkas kan harus langsung dimasak terus. Jadi ketika itu langsung putar otak gimana cara kita harus bisa dapat kapal lagi untuk bisa nyebrang ke Pulau Breh, ke tempat kawan-kawan yang lain. Jadi ketika itu ada kapal namanya, kalau bahasa Acehnya, bot tep-tep lah. Bot tep-tep itu ya bot kecil, ya muatlah untuk kami sama Honda muat. Jadi kami gimana cara jumpai orang kampung, minta tolong untuk bantu seberangkan kami untuk bisa sampai di Pulau Breh. Karena kami bawa barang belanjaan yang memang ini riskan lah, kalau nggak langsung dimasak ya nanti basi kan. Jadi ketika itu setelah minta tolong sama orang kampung, lobby terkait mereka juga perlu untuk kita bantu uang minyak. Jadi udah lobby terkait uang minyak berapa, kami bilang kita dari mahasiswa kan, kita pengabdian kan, bukan turis. Karena kalau turis bolehlah mereka banyak mintanya, tapi ini karena kita mahasiswa, kita kesana untuk mengabdi ke kampung mereka, ke tempat mereka. Jadi alhamdulillah mereka dibantulah dengan uang minyak yang memang terjangkau lah dengan kantong kita. Jadi ketika itu ketika itu dermaga yang sangat saya ingat juga, dermaga dengan kapal bot tep-tep itu kan agak lumayan tinggi. Jadi saya berpikir ini gimana cara nih Honda kami ditaruh ke kapal. Sedangkan itu tinggi, itu kalau salah mereka angkat itu bisa langsung cebur ke laut. Ya, Bang? Ya, nyemur ke laut. Jadi percayalah ya, kami sama-sama angkat Honda sama-sama. Memang agak hampir terbalik botnya, tapi alhamdulillah aman ya kan. Ketika mendarat bukan jatuh ya, agak kami angkat Honda dari atas dermaga yang tinggi ke bot tep-tep itu memang agak menegangkan lah kan, karena takut kalau ini jatuh Honda ke dalam laut kan tenggelam, udah sakit juga gitu, sakit kepala juga kita. Jadi alhamdulillah aman. Ketika sudah udah Honda kami sudah sudah diikat ataupun sudah diletakkan yang baik di bot itu, baru bisa kami turun untuk naik. Dan itu sudah menjelang maghrib, baru kami bisa diantar ke Pulau Breh untuk mengantarkan belanja. Dan ketika kami sampai ke sana sudah disambut dengan kami kena diketawain lah kan, kenapa bisa salah bot, diketawain sama orang kampung, sama teman-teman yang sudah tunggu di sana. Dan itulah mungkin yang masih berkesan sama saya, momen paling lucu. Saya bisa salah bot dan salah pulau. Lucu ya teman-teman, salah kapal nggak tuh? Oke, selanjutnya Bang Gibran nih, Bang. Kalau dari saya, sebelumnya saya juga pernah bergabung di BEM di masa kepengurusannya Bang Nibras. Nah, jadi saya menjadi pengurus. Jadi yang paling saya ingat tuh pas masa kepengurusan di BEM, saat malam itu kami sedang melaksanakan event terbesar di FKIP yang dipegang oleh BEM FKIP, yaitu FAKIP. Nah, jadi di situ saya bertindak sebagai WPJ acara nih. Ini posisinya dari pagi sampai malam stay di situ nih, ya kan? Stay di situ. Ya kita kan sebagai WPJ acara kan kita udah susun rundown nih
sebenarnya ini di saat posisi itu posisinya genting, tapi kalau diingat-ingat itu lucu, jadi pengalaman sendirilah. Jadi ada di satu hari itu terjadilah miskom antara bidang acara dan di bagian lomba, gitu kan. Tiba-tiba terjadi perubahan rundown tanpa sepengetahuan saya, gitu kan. Jadi berubah tiba-tiba itu panggung, ini panggungnya kok bukan diisi sama anak yang nyanyi, gitu kan. Kok ada lomba, kok bisa. Jadi anak-anak yang di belakang panggung itu di bidang staging udah panik nih, nelpon, bang ini gimana bang, kok kita kan harusnya ini tampil nyanyi, ini kok udah lomba, udah panik lah. Jadi ya udah siang itu koordinasi sama ketua panitia, ya udah jalankan aja lah, ubah karena memang ada urgensi lah di atas, makanya diturunkan ke bawah semua di panggung bawah. Jadi malamnya orang ini kan yang staging kan agak panas, jadi laporlah ke saya, bang coba lah lapor tuh sama ketua panitia, masa dia tiba-tiba berubah, tiba-tiba ini random udah kami susun. Nah, jadi malamnya tuh mereka ngumpul satu tempat, disuruhlah pergi saya ngomong sama ketua panitia, ya kan, suruh pergi saya ngomong ketua panitia sama ada satu orang lagi itu ngomong selesaikan masalah. Jadi kawan-kawan nonton tuh, ini siapa ya yang menang, ini siapa yang salah sebenarnya. Jadi ya di posisi itu sebenarnya genting, tapi kalau dibahas-bahas lagi lucu jadinya. Jadi kami bahas, terjelaskan lah semua karena ada urgensi di atas, maka diturunkan ke bawah semua karena memang faktor lapangan. Nah jadinya ya yang lucunya tuh di malam itu anak-anak staging ini di bidang acara ini ngumpul satu tempat sambil nge-videoin saya, ngegosipin ke panitia sama saya. Oh mak, ini kayaknya udah parah nih emosi kali ini Gibran nih, kayak mana nih emosi tiba-tiba dirubah, ya kan. Terus ya udahlah, kami ya ngomong secara aman, tidak ada ribut atau apa-apa lah. Tapi di momen itu yang saya sukai adalah gimana cara memanajemen emosi. Jadi semuanya memang terselesaikan di malam itu. Memang terbahas sangat dewasa, secara damai. Jadi ya masalah hari itu langsung terselesaikan di malam itu. Jadi momen lucunya itu momen debat antara saya dan ketua panitia, momen orang ini kalang kabut nggak tahu harus membuat karena apa. miskom tadi Iya. Jadinya kan kayak lucu. Genting di momen itu genting, tapi sekarang jadi pengalaman yang lucu lah. Waduh, luar biasa sekali nih. Nah, kita masuk nih ke segmen selanjutnya. Banyak nih Bang yang punya stereotip soal organisasi mahasiswa yang katanya isinya anak-anak ambis lah, rapat mulu atau bahkan jadi politikus kampus. Tapi realitanya di balik layar tuh gimana sih Bang? Nah, menurut Abang, apa pandangan paling keliru yang orang-orang punya tentang mahasiswa yang join organisasi? Karena saya sendiri kan anak organisasi nih. Apa pandangan orang yang salah terhadap itu, Bang? Gimana, Bang Nibras? Siapa duluan nih? Saya dulu. Boleh. Oke, jadi kalau menurut saya sebelumnya saya pernah buat kajian tentang organisasi nih, karena dari dulu kita pernah dengar ngapain sih ikut organisasi yang nanti kita lalai aja, ya udah fokus aja sama kuliahnya, belajar. Nah tapi ada banyak hal yang tidak kita dapat terkhususnya kami bimbingan dan konseling belajar tentang manusia, tentang mental dan perkembangan kognitif maupun secara mentalnya. Jadi kami harus terutama itu memahami diri sendiri, memanajemen diri sendiri, baru bisa kami memahami diri orang lain, memahami karakter orang lain. Nah maka dari itu contoh salah satunya. Jadi banyak orang beranggapan bahwa organisasi itu memperlambat kita. Nah itu kalau menurut saya biasanya orang memperbandingkan dengan organisasi atau akademik. Nah jadi kalau menurut saya organisasi dan akademik ini tidak bisa dibandingkan karena dari segi ilmu berbeda. Karena kita akademik kita cuman ambil satu jurusan aja, tapi di organisasi ini kita memang belajar menerima pendapat orang lain, melihat karakter orang lain, melihat bagaimana watak orang lain, yang dimana kadang kita sebenarnya susah menerima watak, misalkan ada satu orang yang wataknya keras, kita memang lembut orangnya, kita susah menerimanya. Nah disitulah dimana kita cara belajar memanajemen diri kita. Nah jadi bagi saya yang kuliah di bimbingan konseling, saya sangat merasa bersyukur karena sudah aktif dari sekolah dulu organisasi, jadi sangat mudah beradaptasi bagi saya. Nah,
Selain itu terkait pandangan orang. Kenapa orang selalu memandang organisasi itu memperlambat? Kalau menurut saya mungkin karena orang-orang yang memandang seperti itu, sedikit saran nih. Sarannya mungkin jangan melihat orang yang di saat di organisasi dia terlambat masuk telat tamat kuliah, tapi orang yang tamat tepat waktu dan dia aktif di organisasi itu banyak juga, sangat banyak bahkan. Nah, mungkin kawan-kawan bisa jadiin itu motivasi, dan itu selalu menjadi motivasi saya dan membuat saya sangat terpacu untuk harus tamat 4 tahun walaupun sibuk organisasi. Jadi kayak gitu. Bang Nibras mungkin mau jawab juga, Bang? Oke, boleh. Ini mungkin kan ada beberapa stereotip lah yang memandang ataupun stigma negatif terhadap teman-teman yang aktif dalam organisasi. Jadi mungkin yang ingin saya jelaskan ya, mungkin kepada pemirsa sekalian yang menonton podcast ini, yang pertama ada stereotip organisasi kampus itu layaknya IO. Event organizer. Iya, kita seperti event organizer. Nah, di sini ada logika yang salah. Kalau bahasa kerennya logikal fallacy lah, ya kan? Logika yang salah dianggap sebagai ngapain tuh masuk organisasi kampus, nanti kamu jadi IO. Ya kan, tapi disinilah kita melihat ataupun kita mengkritisi anggapan ataupun argumen orang, stereotip yang timbul bahwa orang-orang yang aktif dalam organisasi di kampus ini layaknya dia seperti IO, dia melaksanakan kegiatan-kegiatan event-event besar, mengorganisasi event-event besar, tapi mereka tidak berpikir bahwa disinilah mereka proses belajarnya. Nah, mungkin IO ini kan sebuah profesi ketika memang kita sudah selesai menamatkan suatu pendidikan, kita sudah siap dari SMA jadi IO, kita kerja di tempat IO, ataupun kita sudah siap sudah selesai kuliah baru IO. Jadi kan teman-teman dari teknik biasa itu kan mereka memang banyak jurusan memang berkaitan dengan IO, event organizer, apa itu dari teknik mesin ataupun terkait teknik lainnya lah, memang jurusannya ke arah sana, ke IO. Jadi sebenarnya yang harus diluruskan itu adalah IO ini sebuah profesi, sedangkan kita hari ini belajar bagaimana kita bisa mengorganisasikan ataupun kita bisa mulai dari mengorganisasikan diri sendiri, kemudian kita bisa mengorganisasikan hal yang memang lebih besar daripada diri kita sendiri. Itu dalam ruang lingkup kecil adalah orang-orang sekitar kita, orang-orang dalam himpunan, orang-orang dalam BEM. Nah, jadi ketika kita dalam organisasi, di situ yang perlu kita garis bawahi adalah kita belajar. Kita belajar yang pertama itu adalah kita belajar mengenal diri sendiri. Karena semakin banyak kita berdiskusi dengan orang, kita turun ke berbagai tempat, kita mencoba hal baru, kita makin mengenal diri sendiri. Oh, rupanya hal baru yang aku suka, hal baru yang aku coba ini aku suka. Berarti aku punya potensi di situ karena aku suka, dan ketika aku melaksanakannya, aku bisa lebih percaya diri ketika melaksanakannya. Contoh hal kecil adalah ketika kita masuk dalam organisasi, kemudian kita mencoba hal baru seperti aku ingin coba menjadi MC dalam sebuah acara. Nah, ketika aku mencoba menjadi MC sebuah acara, ketika kita coba, oh rupanya menyenangkan ya menjadi MC. Aku punya kemampuan verbal yang bagus, aku punya kemampuan mengolah kosakata yang baik ketika menjadi MC. Dan ini menjadi daya tarik kita. Nah, dan kita terus menggali potensi ini dan kita sadar, oh aku punya potensi untuk menjadi MC, menjadi seorang public speaker. Nah, jadi disinilah kita sadar dan kita menjadi lebih mengenal diri sendiri. Itu contoh hal kecil ketika kita masuk dalam organisasi, kita bisa lebih mengenal diri sendiri. Dan contoh-contoh lainnya adalah yang pertama yang paling bermanfaat bagi kita adalah teman, relasi. Teman, relasi. Teman, relasi itu mungkin kita masih muda ini kan, itu sebenarnya yang memang membuat kehidupan kita di kampus itu warna-warninya ada. Jadi selain teman dan relasi, bersama kawan-kawan yang kita dapatkan dalam organisasi, itu tentunya kita sama-sama menghadirkan sebuah pengalaman-pengalaman baru. Dan pengalaman ini juga hal yang memang sangat sebuah hal yang luar biasa bisa kita dapatkan di organisasi dan tidak kita dapatkan di tempat lain. Di ruang kelas kita tidak akan mendapatkan pengalaman seperti ketika kita aktif dalam organisasi, karena di ruang kelas dia cenderung kaku karena dosen yang mengajar, tapi di organisasi kita bebas berekspresi. Bebas berekspresi inilah yang memang menjadi warna-warni kita dalam organisasi, sehingga kehidupan kita di kampus itu tidak hitam putih, tidak flat ya Bang. Iya, nggak flat. Jadi kita punya warna-warni dalam kampus dengan
teman yang banyak, dengan kenal dengan ini, dengan kenal dengan itu, dengan pengalaman-pengalaman yang baru yang kita dapatkan, ini yang membuat hidup kita ini lebih menarik. Dan itu mungkin landasannya ataupun yang ingin saya patahkan stigma negatif terkait bahwa kita masuk ke dalam organisasi kampus itu hanya menjadi IO. Tentunya sebenarnya kita kan belajar di situ. Terserah apabila kita setelah menjadi sudah lulus tamat kuliah itu kita mau masuk ke IO itu silakan. Berarti apa yang menjadi nilai jual kita ketika kita apply pekerjaan? Aku ingin menjadi IO nih. Contoh sekarang mungkin ada IO besar lah di Banda Aceh itu kita mau join yang dipegang oleh Blue Studio dan lain sebagainya. Itu kalau kita mau jadi IO itu pastinya mereka melihat apa pengalaman kamu. Oh, saya ketika di kampus pernah mengelola event ini, saya pernah menjadi ketua panitia di event ini. Itulah menjadi tolak ukurnya ketika kita ingin apply pekerjaan sebagai IO. Jadi bukan salah ketika berpikir bahwa ketika kita masuk organisasi kita layaknya IO yang dianggap sebelah mata dan lain sebagainya lah. Jadi ini sebenarnya landasan kita untuk berproses bagaimana nanti ketika kita masuk ke dalam dunia yang lebih luas, dalam dunia kerja, kita bisa survive dengan pengalaman-pengalaman kita di organisasi. Itu stereotip pertama yang memang sudah lama ingin saya bantah lah. Tapi alhamdulillah ada podcast ini, saya bisa menyalurkan apa yang ingin saya sampaikan. Yang kedua selaras apa yang sempat disampaikan oleh Gibran tadi, bahwa ada stereotip yang menyatakan aktivis kampus pasti tidak selesai tepat waktu ataupun telat selesai kuliah sampai semester 12, sampai semester 14 dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia aktif di organisasi, karena dia aktif di himpunan. Pasti banyak stigma negatif yang berpikir, abang tuh aktif kali di himpunan, abang tuh aktif kali organisasinya, asik rapat aja. Pekerjaannya asik, handle event kampus, rapat dan lain sebagainya. Pasti kuliahnya ketinggalan. Yang disalahin organisasinya. Iya, yang disalahin organisasinya. Ini menjadi pembahasan memang sudah menjadi dari buah bibir, meja ke meja lah. Setiap kampus juga pasti hal-hal seperti ini udah menjadi hal yang sering dibicarakan. Tapi sebenarnya hal seperti ini tetap kembali kepada diri itu sendiri, diri orang itu sendiri. Contoh, ketika kita aktif di organisasi, tapi kita punya target, kita punya komitmen untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab kita kepada orang tua, yaitu kita menyelesaikan kuliah kita dengan tepat waktu. Pasti hal ini ketika memang kita sungguh-sungguh, jalannya tetap ada. Tetap ada jalan, tetap ada kemudahan pasti yang diberikan oleh Allah ketika kita memang punya niat yang baik. Jadi akademik dan organisasi ini sebenarnya jangan dibuat seperti dua dunia yang berbeda. Ketika duet antara akademik dan organisasi ini disatukan, ini bisa menjadi duet yang apik, bisa menjadi duet yang sangat luar biasa. Ketika kita bisa organisasi kita handle dengan alhamdulillah kita bisa handle semuanya dengan baik, dan kita juga bisa selesai kuliah tepat waktu. Karena ingatlah bahwa prioritas kita ke kampus itu untuk kuliah, dan itu tanggung jawab kita kepada orang tua, tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu. Jangan sampai dengan organisasi kita membebankan orang tua kita lagi untuk membayar SPP lanjutan. Jadi ini yang perlu diprioritaskan pertama. Kemudian organisasi adalah untuk membuat kehidupan di kampus kita itu nggak flat, nggak hitam dan putih, lebih berwarna-warni, dan untuk bagaimana cara kita bisa mengembangkan potensi yang kita punya, pengalaman yang kita punya ketika, karena kita masih muda, pengalaman itu perlu, teman itu perlu, relasi itu perlu, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berkomitmen atas diri kita sendiri. Intinya hal itu menjadi sebuah hal stereotip tadi, bukan sebuah stigma yang memang bisa kita bilang kenyataan, tapi itu tetap bisa dibantah oleh bagaimana komitmen itu sendiri. Jadi itu yang ingin saya sampaikan lah kepada pemirsa sekalian mungkin yang menonton podcast ini kan. Tetap semangat, nggak ada istilah aktivis kampus. Ini saya khususnya kepada para aktivis kampus nih, yang mungkin nanti sore mereka turun demo dan lain sebagainya. Tetap semangat, aktivis kampus tidak menutup kemungkinan, bukan tidak menutup kemungkinan, sangat besar potensi untuk bisa lulus tepat waktu dengan segala privilege yang dia punya. Karena aktivis kampus tentunya dia dekat dengan dosen, dia dekat dengan keprodi, dia dekat dengan para petinggi-petinggi pejabat-pejabat di kampus. Tentunya dia punya jalan-jalan kecil, jalan-jalan pintas kecil, privilege-privilege yang dia ada untuk bisa dia bagaimana mengolah cara dia bisa tetap lulus tepat waktu dan tidak meninggalkan jabatan dia ataupun tanggung jawab dia sebagai ketua di suatu ormawa ataupun di suatu kampus. Mungkin
mungkin demikianlah yang bisa saya. Wah, luar biasa sekali nih. Ketika jadi organisasi banyak ya hal yang bisa kita dapetin, mulai dari relasi, pengalaman, untuk nambah-nambah CV juga ya Bang. Iya. Oke, nah sekarang bayangin nih Bang, Abang lagi di depan ratusan maba di suatu auditorium. Jangan apa nih yang bakal Abang sampein ke maba itu Bang? Gimana Bang Ibras? Siapa dulu nih? Bang Ibras, saya dulu boleh juga Kak. Boleh. Saya Dulu Bang Ibras berarti Bang Ibras mungkin lebih spesial lah Kak. Dia pengalamannya 2 kali jadi ketua nih, ketua BEM 1, ketua himpunan 1 ya kan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan tentunya sebelumnya kami juga udah, mungkin ini udah saya sampaikan juga terutama ke adik-adik maba tahun 2025 khususnya maba BK bimbingan dan konseling. Jadi yang satu yang saya sampaikan, yang pertama tentunya mereka harus fokus ke akademik mereka. Walaupun aktif di organisasi, saran dari saya tetap fokus di akademik. Nah, jadi belajar organisasi belajar, tetapi jangan melupakan akademik juga, karena memang tujuan orang tua membiayai kita itu untuk berkuliah dan belajar tentang akademik yang dipegang. Nah, tadi saya sampaikan, tapi yang lebih penting buat kehidupan di kampus ini lebih berwarna, seperti yang Bang Ibras bilang tadi. Jadi salah satu berwarna tuh apalagi kita menyandang status sebagai mahasiswa nih. Mahasiswa punya nama yang besar, punya manfaat dan link yang bisa kita pakai kemana-mana nih. Kita ikut lomba masih memegang nama mahasiswa. Jadi jangan takut salah, jangan takut untuk belajar. Salah satunya melalui organisasi. Karena saya di bidang organisasi, tentunya saya menyarankan mereka cari organisasi, nggak mesti itu di kampus, nggak mesti di lingkungan kampus, UKM yang ada di luar kampus, di dalam kampus, dan magang. Bahkan kita magang itu juga harus belajar organisasi karena kita bekerja sama dengan orang lain. Jadi seperti itu. Wah, untuk Bang Nibras nih mungkin ada yang pengen disampaikan juga? Oke, ini wejangan. Ini last atau gimana nih? Iya, penutup kita nih Bang. Oke, mungkin saya ingin sedikit menguatkan argumen saya sebelumnya ya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa tidak ada aktivis kampus yang maksudnya salah bahwa stereotip yang menyatakan bahwa stigma negatif aktivis kampus itu tepat waktu. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa alhamdulillah saya pribadi dengan berbagai saya ikut organisasi ini itu, menjadi ketua himpunan, menjadi ketua BEM, alhamdulillah saya bisa selesai tepat waktu. Jadi apa yang saya sampaikan bukan hal-hal yang memang belum saya buktikan. Jadi hal yang saya sampaikan adalah hal yang sudah saya buktikan. Jadi tidak menutup kemungkinan aktivis kampus di luar sana bisa juga selesai kuliah tepat waktu. Kita patahkan stereotip ataupun stigma negatif bahwa aktivis kampus tidak selesai tepat waktu. Mungkin itu sedikit inilah untuk penguatan yang sebelumnya. Jangan nanti dikira, oh abang ini ngomong aktivis kampus selesai tepat waktu. Mana buktinya gitu kan. Jadi saya langsung bisa memberikan bukti dari diri saya sendiri. Dan teman-teman di luar sana juga bisa tentunya dengan komitmen yang ada bisa juga selesai tepat waktu. Oke, kita kembali ke wejangan ya. Kalau wejangan mungkin sedikit dari saya. Yang pertama, bukan yang pertama, emang satu-satunya ya. Organisasi ini bukan panggung untuk terlihat hebat, tapi wadah, bagaimana cara tempat kita, wadah untuk kita berekspresi, dan juga sejauh mana kita bisa memberikan manfaat ke orang banyak. Karena sebaik-baik manusia adalah yang manfaatnya paling banyak bisa dirasakan oleh orang sekitarnya. Mungkin demikian. Wah, ini buat para maba nih wajib dicatat ya, karena dunia perkuliahan itu ibaratkan dunia tanpa peta. Jadi kita sendiri yang milih jalan kita mau kemana, mau memilih melanjutkan seperti apa. Nah, seru banget nih ngobrol sama Bang Gibran dan Bang Nibras hari ini. Mulai dari cerita lucu, drama event kampus, sampai wejangan yang kalau kamu maba wajib banget kamu catat. Yang tadinya kita mikir bahwa organisasi itu cuma tentang rapat dan proposal, tapi ternyata salah. Ada banyak banget sisi lain yang penuh perjuangan, tawa, bahkan air mata. Salut banget nih buat teman-teman semua yang berani berdiri di garis terdepan, bukan buat gaya-gayaan, tapi buat menciptakan suatu perubahan yang nyata di kampus. Terima kasih buat Bang Gibran dan Bang Nibras yang udah menyempatkan waktunya hadir di sini, yang udah membagikan cerita-cerita, menginspirasi, memotivasi, atau bahkan jadi hiburan yang relate bagi pendengar kita.
Terima kasih juga buat para pendengar kita hari ini. Jangan lupa follow podcast ini supaya tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Saya Aziza Malianafa, pamit undur diri. Terima kasih, see you.